Ambil kita muliakan Bu I. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah tanpa jemu kita mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita selalu diberikan kesempatan, niat serta kemampuan untuk melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini, masjid yang sama-sama kita cintai, dalam rangka melakukan amal-amal kebaikan yang insya Allah nanti akan diganjar pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bu, salah satu pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita bisa melakukan sholat jamaah sesering mungkin, sehingga seolah-olah orang melihat kita sholat jamaah ke masjid ya seolah-olah seperti wajib ke sholat jamaah ke masjid ya, sampai seolah-olah seperti ya, saking seringnya atau saking pentingnya untuk sholat jamaah di masjid sampai ada wasiat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, jagalah sholat berjamaah, seolah-olah sholat berjamaah itu wajib kita lakukan. Padahal kan kalau secara aturan sholat jamaah ya kan, apalagi ibu-ibu kan bisa di rumah misalnya kan, biasa yang lebih utama kepada orang laki, tapi ada wasiat seperti ya. Artinya sholat jamaah itu memiliki keutamaan yang mungkin kita sampai saat itu masih tertanya-tanya tentang hal ini kan. Tapi penduduk langit dah tahu apa maksud, tujuan dan keutamaan sholat berjamaah, yaitu di masjid. Atau bisa juga berjamaah di rumah dengan suami misalnya kan, seperti itu. Sholawat beriring salam mari selalu kita curah limpahkan kepada Nabi junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat apa yang beliau dakwahkan kita bisa merasa dampaknya hingga sampai saat itu. Salah satunya yang penting adalah bagaimana risalah Islam itu bisa mempengaruhi pemikiran kita. Dakwah-dakwah Islam bisa membuat kita lebih mendapat kesetaraan gitu. Apa yang saya maksud dengan kesetaraan? Kalau kita tahu di 21 April yang lalu hari apa? Hari Kartini. Ya memang hari untuk memperingati perjuangan ibu-ibu sebetulnya waktu zaman sebelum kemerdekaan. Jadi
yang berjuang di waktunya bukan orang laki tolen, bukan hanya sekedar orang laki yang bawa senjata kayak kan, tapi di sini ada peran perempuan-perempuan juga yang macam Cut Nyak Din ya kan, Cut Nyak Nutia, kemudian Rajen Ajeng Kartini. Dia adalah bagian tokoh-tokoh yang perannya luar biasa dalam memperjuangkan kemerdekaan dari unsur perempuan, sehingga baik Islam yang dulu, artinya Islam yang lahir dengan ajaran dari dulu sampai sekarang, memandang perempuannya tidak ada bedanya dengan laki-laki, dalam arti untuk mengakses beribadah ke sami aja, tidak ada beda, orang laki harus sholat situ, perempuan hanya segaya, tidak seperti itu. Dia juga dengan hal-hal yang lain, baik pekerjaan dan apa, sebetulnya Islam menekankan adanya kesetaraan. Kemudian pemerintah juga yang menetapkan 21 April sebagai Hari Kartini, dia secara tegas meyakinkan bahwa orang perempuan layak, artinya setara dalam beberapa hal dengan laki-laki, khususnya dalam pembangunan negara kan, seperti itu. Nah, sehingga tidak ada lagi pernyataan orang perempuan sekolah sampai si aja be. Ya kalau ujung-ujungnya ya tahu lah ujung-ujungnya ya. Nyan orang laki lain, sehingga halnya harus kita hilangkan. Kami perempuan jangan dapur, tidak ada lagi gaji. Jadi pesan dari Al-Quran maupun peringatan Hari Kartini, ya menghilangkan stigma ya. Kalau ya memang orang perempuan lebih mampu dari orang laki, mengapa tidak? Dalam beberapa hal lah tentunya Bu. Kalau imam sholat kan masih belum boleh orang perempuan kan. Ya masih ke orang laki, dicari orang laki yang betul lah bacaan Qurannya. Bacaan Qurannya untuk sholat. Orang perempuan belum boleh, tapi dalam hal-hal yang lain boleh kan, seperti itu. Apa kata Al-Quran Bu? Bagaimana perempuan dengan laki itu seimbang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Tahu ke Bu? Surah apa, ayat berapa ya? Mana ada yang tahu, saya beri 50.000. Boleh diingatkan ayat-ayat ke Bu, sampai tahu saya tanya dulu, kita beri door prize. Kan lumayan untuk belikan anak kota gitu. Jadi dia di Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jadi kita banyak suku, banyak bangsa bukan untuk kelahi, tapi untuk mengenal. Saya yakin kalau sebelum turun ayat itu, saya yakin sebelum Islam kita melihat bahwa bulan dalam 12 bulan setahun ya. Setahun 12 bulan, dalam 12 bulan ya, dalam setahun ya. Hanya berapa bulan aja orang yang tidak berperang sebelum Islam. Bulan Muharram. Haramnya artinya haram dia tidak berperang. Jadi tidak berperang deh. Salah satunya seperti ya, termasuk bulan haji dia tidak berperang. Walaupun haji ada sebelum Islam, udah ada. Tapi di bulan-bulan ini lah sepakat deh, tidak berperang. Salah satunya juga dah termasuk turun ayat itu, maka Islam menjelaskan berayadah Islamnya walaupun sukunya apa dari bangsa apa, setara perlakuannya di hadapan Allah, dengan catatan bahwa yang mulia itu siapa? Yang membuat kita mulia di mati Allah ya bukan suku bangsa kita, tapi ternyata takwa kita. Takwa kita. Siapa paling taat, siapa yang paling beriman, siapa yang paling yakin dengan agamanya, seperti itu.
Bahkan disebutkan di dalam sebuah kitab ulama mengatakan bahwa ketakwaan, ketaatan itu bagi orang yang melakukannya atau orang-orang yang taat ya adalah bagian dari salah satu golongan yang lewat Siratul Muntaha atau apa? Bukan Siratul Muntaha, jembatan Sirat. Yang nak marang leh. Mun kita dari situ, ke sini udah kira-kira surga. Tapi kita harus marang di sini. Jadi macam-macam orang marang ya. Macam Nabi kan laju, canda kilat. Ada orang yang alim atau orang ulama dia lewat bagai angin. Orang yang kurban dengan tunggangannya kan seperti itu. Makanya orang yang taat walaupun dia marang gagai-gagai tapi datang juga ke barang nun 1 bulan kata ulama. Artinya dalam kitab dalam agama itu dijelaskan rupe-rupe orang yang lewat di jembatan Sirat ya, salah satunya orang yang taat. Insya Allah bisa marang walaupun 1 bulan. Nanti jembatan Sirat ya dijelaskan panjang sekali Bu. Jadi sebulannya dah cepat. Seperti ya. Jadi mari kita gunakan kesempatan itu apa di usia kita itu yang gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal untuk ketaatan kita. Nah jadi tadi apa kata Ibnu Katsir dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 tadi bahwa itu adalah bantahan bagi masa jahiliyah. Artinya jadi sebelum masa Islam Bu, sebelum Nabi dapat wahyu, Nabi nyebarkan agama Islam, orang di zaman jahiliyah ya yang dibanggakannya nasab, keturunan, kedudukan sosial, bahkan derajat laki dengan perempuannya beda. Nah oleh sebab ya di zaman Islam ia disetarakan, yang penting bertakwa sampai pun insya Allah dia akan mulia di sisi Allah. Nah Bu, hari ini saya akan cerita paling indah ada 5 tokoh perempuan yang boleh kita tiru akhlaknya di dalam Islam terkait perjuangannya dalam Islam. Sama dengan kita sekarang Bu. Rasulullah SAW bersabda, walaupun kita tidak jumpa dengan Nabi, Nabi Yesus membanggakan kita. Di dalam sebuah forum Nabi kumpul dengan sahabat, sungguh aku salut dan cinta sekali dengan umatku yang di akhir zaman. Apa kata sahabat? Siapa yang umat di akhir zaman ya kira-kira kita lah yang di waktu itu. Apa alasannya kata sahabat kan? Bukankah kami itu adalah sebaik-baik umatmu? Apa kata Nabi jawabnya? Ya kita sih dan perlu dibanggakan lagi. Kita kan dah sahabatku bahasanya kan. Ya wajarlah kita beriman kepada Nabi, kepada Allah, kepada malaikat, wajar. Kita jumpa dengan aku katanya kan. Yang kita jumpa kan percayalah kita kan. Justru yang kubanggakan pada umat akhir zaman adalah dia dah jumpa dengan aku. Dia dah tahu dengan aku, dah jumpa artinya dan bersemuke dan dengar langsung omongan Nabi tapi ngamalkan sunnahku, baca Quran dan lain sebagainya. Nah, ia adalah sebuah kredit untuk kita yang ada di akhir zaman, sebuah mudah-mudahan sebuah keberkahan yang dijanjikan oleh Nabi bahwa selama kita baik, ingat dengan Nabi bersolawat, kita bagian daripada orang-orang yang mendapat syafaat. Pertama Bu yang harus kita renungkan, tokoh perempuan yang sangat besar perannya dalam Islam adalah Khadijah, Siti Khadijah. Siapa yang tidak kenal, beliau adalah istri Rasulullah yang orang yang paling pertama beriman kan. Ceritanya Nabi Muhammad SAW kan berapa kali ke Gua Hiro. Dan dalam beberapa kali ya belum jumpa semuanya, belum terima wahyu semuanya, tapi Siti Khadijah tetap bertanya, dah jumpa ke kau? Bukan artinya dan langsung diragukan dan. Inyan ke kau Rasul, tang dah lalu ku jumpa dan didukung terus sampai jumpa. Dia juga ketika Nabi nerima wahyu, Siti Khadijah yang dekap. Artinya kan secara beliau yang pertama percaya sebelum Abu Bakar. Ada dalam beberapa literatur atau dalam beberapa sumber menyebutkan seperti itu. Artinya orang pertama yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah adalah Siti Khadijah, yaitu istri beliau.
yang nyumbangkan hartanya luar biasa banyak nih kan seperti itu. Kalau kita misalnya ibu-ibu kan cacaknya belaki dengan Nabi misalnya kan. Ibu naruh warung apa segala macam. Tapi ketika karena dakwah Nabi, warung ibu mungkin dirusak, dimusuhi. Tempat ibu ngambil barang aja dan lagi jualan ke ibu. Akan luar biasa cobaannya. Tapi Siti Khadijah tetap dengan pendiriannya kan seperti itu. Kedua, Aisyah binti Abu Bakar yang merupakan teladan. Kalau Aisyah radhiyallahu anha tuh banyak meriwayatkan hadis, Bu. Jadi hadis dari Rasulullah ya banyak ke beliau. Jadi pengingat, pintar dan tentunya imannya luar biasa. Ketiga, Fatimah Az-Zahra yaitu putri Rasulullah adalah teladan kesederhanaan, kesabaran dan ketaatan dalam rumah tangga. Yang paling penting untuk menunjukkan bahwa kemuliaan rumah tangga kita ya bukan pada kemewahannya tapi ketakwaan. Keempat, Asma binti Abu Bakar, putri Abu Bakar. Tokoh perempuan yang tangguh, yang kalau secara umum kerajaannya itu mengantarkan makanan waktu Rasulullah hijrah. Dulu Bu orang hijrah bisa kena kajar ke kude, kena kajarkan ke parang. Tapi artinya orang yang hijrah jaga ya pergi yang ngantar makanan. Pasti kalau dapat tetap kena siksa kan seperti itu. Bu mampu ke Bu kayak misalnya kita tuh zaman parang misalnya kan. Laki run diudas. Mana ke udas lawan nih. Nah jadi tugas teleponnya atau gimana antari yang makanan misalnya mau ke Bu. Mau lah laki kan sampai dan cinta dengan laki kan. Bang cari-cari sih seorang kan seperti ngail ke apa kan. Nah, mungkin akan banyak perdebatan batin lah gitu tuh. Nyanke lakiku di mana tuh iya. Kalau aku mengantarkannya selamat keadaan. Artinya Asma binti Abu Bakar tuh adalah orang yang tangguh kan. Dan agak takut di hal-hal seperti itu. Kelima, Maryam binti Imran. Nah, siapa Bu Maryam binti Imran tahu ke? Maryam, Siti Maryam. Siti Maryam itu lah umaknya Nabi Isa. Luar biasa Bu. Ibu nak dari sunti lo tiba-tiba bunting jangankan zaman dulu Bu, zaman itu. Bertamu orang ngomongkannya kan. Kalunya. Ya artinya cobaan ke dia dah sedang kan. Cobaan untuk umat pada zamannya pun luar biasa kan artinya. Artinya apa Bu? Dari 5 tokoh ya tadi bahwa orang perempuan dengan laki itu untuk mendapatkan kemuliaannya sama-sama punya kesempatan. Peluangnya sama. Dan kalau kita lihat bahwa di situ kalau Allah menghendaki kita menjadi orang baik, pasti ada ujiannya. Salah satunya lah. Jadi kalau selama dalam hidup kita itu ada ujian, berarti Allah sayangkan kita. Kalau kita sekolah, saya dah karep ngomong kali mungkin. Kalau kita sekolah, kalau kita tidak ikut ulangan dan naik kelas kita Bu. Nah, sama dengan kehidupan tuh. Kalau kita dah kena uji oleh Allah, ya petanda belum. Ujian tuh banyak, bukan hanya sedih. Bisa kita lupa, lalai, kurang sehat dan lain sebagainya. Banyak ujian dia. Yang penting bagaimanapun kehidupan itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini aja Bu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan, bolehlah kita sharing bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.